Iya, halo Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun teman-teman berada saat ini, senang kita bisa bertemu dalam kelas yang baru dari Ministry Learning Center, yaitu kelas renungan multimedia yang Alkitabiah. Jadi ada dua kata yang menarik di sini ya, ada tiga kata sebenarnya, ada kata renungan, multimedia, dan Alkitabiah. Bagaimana tiga kata ini tuh jadi satu bagian yang akan menolong kita untuk memahami apa itu renungan Alkitabiah dan bagaimana membuat renungan yang Alkitabiah dalam format multimedia. Jadi kita akan bahasnya akan seperti itu. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu Saudara, paling tidak hari ini kita akan belajar beberapa pelajaran. Khususnya saya akan fokus membagikan kepada kita semua tentang pelajaran satu yaitu renungan yang Alkitabiah. Nanti pelajaran dua tentang membuat renungan yang Alkitabiah. Nanti untuk setiap pelajaran ini Bapak Ibu Saudara akan dapatkan di dalam modul pelajarannya dan hanya 3 pelajaran. Untuk pelajaran yang ketiga, renungan multimedia akan dikirimkan linknya besok. Jadi Bapak Ibu kita hanya belajar dua bagian hari ini. Yang ketiga nanti akan Bapak Ibu simak di YouTube Sabda Alkitab. Jadi saya nggak akan jelaskan, tapi Saudara Ray yang akan jelaskan besok melalui link. Jadi Bapak Ibu Saudara di bagian keempat dan kelima nanti kita fokus untuk praktik dan praktiknya di sini. Jadi pelajaran kita atau kelas kita ini bisa dikatakan setengah workshop, setengah juga untuk teorinya gitu ya. Jadi kita akan menekankan tentang praktiknya bagaimana membuat renungan ke dalam format multimedia. Dan di bagian terakhir nanti ada bonus atau surprise yang akan kami sampaikan minggu depan. Belum kami bocorkan sekarang. Jadi tunggu, ikut sampai selesai dan jangan bolong supaya kita mendapatkan bonus dari diskusi yang kita lakukan maupun kelas praktiknya. Oke, sekarang masuk renungan yang Alkitabiah. Ya, next. Paling tidak kita akan lihat dua hal tentang renungan yang Alkitabiah. Yang pertama, apa itu renungan yang Alkitabiah? Dan yang kedua, apa tujuan dari renungan yang Alkitabiah? Ya, ini juga saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama nanti secara umum, terus menurut sudut pandang kekristenan seperti apa, dan lebih mengerucut lagi. Menurut prinsip Alkitab, Alkitabiah itu seperti apa. Nah, kalau secara umum, renungan itu kita bisa langsung berikan artinya itu buah pikiran atau hasil dari kita proses ya. Kita bisa garis bawahi kata proses. Jadi di KBBI sendiri artinya itu menatap atau memikirkan secara mendalam gitu. Jadi proses merenung di sini dari apa yang kita gumulkan terhadap sesuatu dan itu bersifat pribadi, personal dari kita gitu ya. Karena itu tentang apa yang kita pikirkan, renungan itu bukan hanya tapi memang bukan hayalan gitu. Hayalan sama merenung itu dua hal yang berbeda. Atau mungkin juga mengarang sesuatu. Itu juga bukan, atau mengutip tulisan atau pengalaman orang lain. Itu bukanlah renungan, tetapi renungan adalah proses di dalam kita merenungkan atau buah dari apa yang kita sedang gumulkan, seperti kita refleksi, introspeksi terhadap diri kita sendiri, bagaimana kehidupan kita dan juga mungkin kehidupan spiritual kita dan lain-lain. Jadi fokusnya ke diri kita sendiri, tetapi apakah demikian? Hanya demikian kita pakai konsepnya gitu ya. Yang kedua ini ada renungan Kristen. Ya, untuk renungan Kristen sendiri adalah suatu proses, sama-sama proses ya, tadi yang umum juga proses, yang Kristen ini juga adalah proses merenungkan sesuatu oleh orang Kristen. Ini lebih mengerucut lagi ya, tadi itu secara umum, sekarang kekristenan yang dilakukan oleh orang Kristen dari hasil yang direnungkan. Misalnya nilai-nilai ajaran yang ada di dalam Alkitab, dengan tujuan ingin menolong kita, menasihati kita, atau menghibur kita, atau membuat kita semakin dekat dengan Tuhan gitu. Dan sumbernya biasanya bukan hanya Alkitab saja, Bapak Ibu Saudara. Sumbernya bisa banyak, bisa mungkin khotbah, artikel dari tulisan-tulisan yang menarik, atau sumber-sumber literatur lain. Jadi ada banyak sumber ketika kita mengetahui tentang renungan Kristen. Jadi bukan hanya Alkitab yang dipakai, tapi banyak pendukung-pendukung referensi yang lain yang dipakai ketika kita merenungkan sesuatu. Nah, dan yang lebih mengerucut lagi, yang bagian ketiga adalah renungan yang Alkitabiah. Nah, di sini sesuai dengan judul kita ya, renungan Alkitabiah. Renungan Alkitabiah itu adalah proses, sama-sama proses ya ketiganya, tapi merenungkan dan mengumpulkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Tadi kalau umum itu mengumpulkan tentang pribadi kita, dan itu bukan hayalan, kekristenan itu bisa sumbernya dari banyak tempat. Kalau Alkitabiah hanya
kepada teks firman Tuhan itu sendiri, yaitu Alkitab. Jadi kita perlu berinteraksi dengan firman Tuhan, karena sumber utama yang kita renungkan adalah firman Tuhan, bukan tentang nasib kita, bukan tentang hal-hal yang lahiriah atau seperti apa gitu, tapi tetap kepada firman Tuhan. Jadi sumbernya firman Tuhan, dan tujuannya pun supaya kita menemukan apa dari hasil pergumulan kita terhadap firman Tuhan dan kebenaran yang kita terima untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling simpel yang kita bisa temukan, Daud ya, ketika dia merenungkan, di Mazmur itu banyak sekali dikatakan, aku merenungkan firman-Mu siang dan jalan, aku merenungkan titah-titah-Mu siang dan malam, gitu ya, siang dan malam. Jadi ada proses yang dilakukan untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang saat itu digumuli oleh Daud. Itu adalah renungan Alkitabiah, jadi proses untuk merenungkan dan mengumpulkan firman Tuhan. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu renungan Alkitabiah, apa saja macam-macam renungannya? Paling tidak ada 3 Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu bisa ketahui. Macam-macam renungan Alkitabiah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu renungan topikal. Ya, sesuai dengan judulnya, topikal topik. Jadi melihat topik-topik hasil perenungan kita terhadap ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan topik-topik utama yang ada di Alkitab. Misalnya tentang topik keselamatan, topik pertobatan, kesucian, sukacita, dan lain-lain. Dan ketika kita menyusun atau melihat renungan yang topikal ini, tujuannya untuk kita bisa merenungkan, balik lagi ya, karena Alkitabiah merenungkan teks firman Tuhan, tapi dengan topik-topik tertentu. Misalnya ketika kita mempelajari atau menyelidiki firman Tuhan tentang kasih gitu ya, kita akan mencari ayat-ayat yang berbicara tentang kasih yang ada di dalam Alkitab. Setelah kita temukan ayatnya, terus kita lihat ada bermacam-macam kasih, misalnya kasih ke Tuhan, kasih ke sesama kita, dan ajaran-ajaran bagaimana Allah mengasihi manusia itu terangkum dalam banyak sekali ayat-ayat yang ada di Alkitab, bukan hanya di satu perikop. Nah, itu kita lihat dari topik-topiknya yang akan kita renungkan. Yang kedua adalah renungan tekstual. Ya, yang pertama tadi fokus ke topik-topik yang ada di dalam ayat. Sekarang adalah fokus kepada teks itu sendiri. Jadi ayat-ayat yang ada di Alkitab. Dan renungan ini berdasarkan hasil sistematis bagian-bagian ayat, bisa berurutan dari satu kitab atau bisa mungkin bagian tertentu saja. Dan ini bisa berdiri sendiri. Makanya kita biasanya lakukan dalam renungan tekstual ini, kita bisa mengandalkan ya studi eksegesa untuk kata per kata, bukan per topik, tapi kata per kata yang ada di dalam teks. Dan kalau eksegesa sendiri artinya kan menarik keluar maknanya gitu, dari satu kata kita tarik dari akar katanya itu apa gitu ya. Dan ketika kita melakukan renungan tekstual, secara tekstual, kita akan merelasikannya atau menghubungkannya terkait kehidupan kita masa kini. Jadi memilih teks tersebut, dikeluarkan arti teksnya, dipilih, ini lebih sedikit lebih tinggi sih dari topik. Semuanya sebenarnya bermacam-macam, tapi punya kesulitan masing-masing ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah renungan ekspositori. Mungkin ini terlihat rada tinggi lagi ya. Kalau ekspositori tersebut melihat, kalau tadi topikal itu topik, kalau tekstual itu kepada ayat, dan bisa satu ayat. Kalau ekspositori ini bisa studi kata, per frasa, atau kalau mau lebih dilihat lagi konteksnya lebih lengkap lagi, minimal itu satu perikop atau satu pasal. Jadi kita mengeksposisi ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu. Dan itu yang kita renungkan untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masa kini. Misalnya kalau kita lihat Ibrani 11, karena itu ada tentang saksi-saksi iman atau pahlawan iman, itu ada dari Abraham sampai Musa sampai lain sebagainya, itu yang kita eksposisi dari ayat per ayat, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita melihat macam-macam renungan yang Alkitabiah, ada 3 bagian paling tidak yang kita pelajari. Sekarang komposisi atau komponen dari renungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenung, otomatis kita, karena harus kepada teks firman Tuhan, kita harus melakukan studi Alkitab. Enggak mau hanya juga sekedar comot ayat jadi renungan, enggak. Kita harus studi Alkitab, kita harus berinteraksi dengan firman Tuhan. Dan di masa sekarang, mungkin kita yang sudah melakukan studi Alkitab, kita bisa susun jadi satu paket yang lebih lengkap lagi, yaitu renungan dalam tulisan kita yang runtun. Untuk itu kita perlu
lihat komposisi renungan itu apa saja. Mungkin ini bukan harga mati, tapi paling tidak ada bagian-bagian yang perlu kita lihat ketika kita membuat sebuah renungan yang Alkitabiah. Nah, yang pertama itu adalah teks Alkitab. Caranya, ya kalau kita merenungkan teks firman Tuhan, otomatis harus ada teks Alkitabnya gitu ya. Nggak mungkin semua tulisan pribadi kita tanpa melihat kepada teks Alkitab. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ayat utama, terus baca konteksnya, balik lagi yang melihat konteks dari perikopnya, terus lihat referensi silang, terus bandingkan juga ayat utama dengan versi-versi terjemahan yang lain. Jadi mungkin kalau selama ini hanya memakai satu versi, mulai dengan melihat versi di suku seperti apa, dalam versi bahasa Inggris seperti apa. Silakan bandingkan supaya mendapatkan kekayaan yang lebih luas pengertiannya. Jadi setelah kita melihat teks dalam komposisi itu ya, next ada juga yang namanya judul. Dalam sebuah renungan harus melihat judulnya Bapak Ibu. Jadi judul ini bisa mewakili, walaupun kita belum lihat isinya ya, tapi dari judulnya menarik apa enggaknya kita sudah tertarik untuk melihat renungannya. Jadi judulnya jangan terlalu panjang, pendek saja, jelas dan mudah dipahami, mewakili isi renungan, walaupun belum kita tahu isi spesifiknya apa, tapi itu sudah mewakili. Jangan judul dengan isi renungan itu beda jauh gitu ya, harus mewakili dan juga menarik. Kreativitas dituntut sekali ya, jadi nggak klise saja judulnya, kasih gitu ya. Buatlah sesuatu, apakah kasih itu mungkin lebih kreatif lagi. Jadi kasih itu ya bisa dibuat sekreatif mungkin untuk bisa menjadi judul gitu. Dan fokusnya juga tidak kemana-mana dan inspiratif atau memberikan banyak ide. Oke, yang ketiga, setelah kita melihat tadi untuk teksnya, terus ada judul, ada pendahuluan juga. Ini juga Bapak Ibu harus perhatikan ya ketika kita menulis sebuah renungan Alkitabiah, perhatikan renungannya. Mungkin nggak perlu panjang-panjang, atau mungkin kebanyakan pendahuluan tapi isinya kurang gitu. Ini juga harus dilihat. Jadi singkat saja, tidak lebih dari sepertiga isi renungan. Jangan pendahuluan lebih banyak dibandingkan isi. Dan bisa Bapak Ibu awali dengan ilustrasi atau seperti fakta-fakta atau seperti peristiwa yang pernah terjadi untuk menarik intro gitu kepada isi yang akan kita bahas. Terus provokatif atau bisa aja peristiwanya kontroversial karena ini juga pendahuluan ya, belum ke masuk ke isinya gitu. Dan pasti pendahuluannya jangan menyesatkan pembaca kita. Jangan menyesatkan pembaca kita. Ya, selanjutnya adalah isi. Setelah pendahuluan baru isi. Ini bisa dibilang sebagai dagingnya gitu ya. Dan ketika kita menuliskan isinya, kita harus setia ke teks. Jangan sampai kita mengurangi atau menambahkan teks. Jangan sampai menyimpang atau menyimpangkan orang lain. Ya, jadi kita harus setia kepada teks dan kalau bisa juga disampaikan dalam satu poin pengajaran dan itu runtut, terarah, relevan dan juga setia dengan konteks. Balik lagi ya, tetap memperhatikan konteks di sekitarnya gitu ya. Dan juga harus jelas dan mudah dimengerti. Itu tidak bertele-tele atau mengulang kalimat-kalimat yang sama supaya kelihatan renungannya sangat banyak dan bagus gitu. Tapi sebenarnya kalimatnya poinnya sama-sama aja gitu. Kalau bisa tidak bertele-tele, tetapi juga sifatnya harus berbagi karena renungan kita ini pada akhirnya juga akan kita bagikan setelah apa yang sudah kita renungkan gitu. Dan terakhir setelah isi adalah penutup. Ditutup dengan satu pandangan ajakan untuk kita bisa melakukan aksi apa yang harus kita lakukan gitu ya. Bisa sebagai kesimpulan, tetapi ini balik tetap sesuai dengan isi dan juga pendahuluan. Dan kalau bisa tambahkan satu aplikasi untuk kita bisa berkomitmen melakukan firman Tuhan. Misalnya kalau kita sedang membahas tentang poin kasih, apakah kita siap untuk mengasihi sekalipun harus merelakan nyawa kita, misalnya kan sesuai dengan Yohanes 15 gitu. Nah, jadi tambahkan satu aplikasi komitmen yang akan kita lakukan dari apa yang sudah kita renungkan. Dan bisa biasanya diganti, beberapa renungan juga saya lihat diganti dengan kata-kata bijak atau quote-quote oleh tokoh-tokoh Bapak gereja atau quote tokoh dari pendeta-pendeta. Ya, tidak apa-apa, tapi yang pastikan itu harus sesuai dengan apa yang sedang kita gali. Gitu. Dan yang terakhir doa. Ini yang seringkali mungkin dilupakan ya, setelah membuat renungan wes jadi gitu. Enggak, kita harus doakan dari apa yang kita susun. Dan harapannya dalam setiap renungan kita juga sifatnya mengajak pembaca kita untuk mengungkapkan bahwa kita dalam renungan ini pun kita diajak bahwa kita sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan gitu. Makanya ketika kita mendoakan, kita mohon pertolongan Tuhan untuk bisa
kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita renungkan di dalam ketaatan kita. Itu Bapak Ibu Saudara untuk komposisi dari renungan yang Alkitabiah dari pendahuluan sampai penutup bahkan doa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kaji lagi lebih maksimal di dalam modulnya. Adapun tujuannya sendiri untuk tujuan menulis renungan Alkitabiah ini ada dua ya. Secara umum bertujuan untuk membagikan ya. Bukan untuk kita kemas sendiri tetapi kita bagikan hasil perenungan kita kepada orang lain karena harapannya di dalam hukum kekristenan kita dituntut juga untuk membagikan, mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Kalau ini konteksnya dalam renungan, berarti kita membagikan apa yang sudah kita pelajari. Bahkan secara khusus juga dituntut kita untuk juga menolong para pembaca kita bisa semakin dekat, bahkan mereka juga diubahkan hidupnya melalui renungan yang kita tulis. Karena itu juga berdasarkan hasil perenungan kita terhadap firman Tuhan dan teks firman Tuhan. Nah, paling tidak secara khusus ada 3 bagian yang kita coba lakukan ya untuk tujuan renungan yang Alkitabiah ini. Yang pertama itu sebagai alat pertumbuhan. Jadi bukan cuma untuk mengembangkan teori kita supaya makin jago, makin pintar, banyak ilmu dan lain sebagainya, enggak. Itu ya, tapi juga ini satu peluang untuk kita semakin punya hubungan yang lebih erat. Kita bertumbuh di dalam Tuhan dan kita tahu rencana Tuhan apa dalam hidup kita. Yang kedua, tujuan kita dalam membuat atau menuliskan renungan yang Alkitabiah ini sebagai bagian dari disiplin rohani. Karena ini adalah disiplin rohani, berarti kita harus lakukan secara rutin, juga kita lakukan dengan kesadaran diri kita, bukan karena hanya ada jam-jam tertentu, enggak, tetapi secara kesadaran kita punya, wah saya harus merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita juga terarah, enggak liar ke sana kemari, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan, dan karena firman Tuhan itulah yang akan membentuk karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang akan mengajarkan kita untuk selalu hidup di dalam Dia. Yang terakhir adalah sebagai cerminan hubungan kita dengan Allah, sebagai cerminan hubungan pribadi kita dengan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya setelah kita mengetahui apa itu renungan yang Alkitabiah, sekarang kita akan melihat mengapa kita harus membuat renungan yang Alkitabiah. Oke, next. Paling tidak ada 2 ya, mengapa dan juga nanti bagaimana caranya mempersiapkan renungan yang Alkitabiah. Oke, selanjutnya. Mengapa kita membuat? Paling tidak ada 4 hal. Karena renungan yang Alkitabiah itu bersumber dari firman Tuhan. Iya, Alkitabiah, jadi harus bersumber kepada firman Tuhan. Jadi ketika kita menulis renungan yang Alkitabiah, Alkitab itu udah jadi sumber utama. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas. Jadi kita harus mengandalkan Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran firman-Nya, gitu ya. Ini harus kita bangun ya Bapak Ibu Saudara, komitmen ini harus kita bangun. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya harus melihatnya dari sudut pandang firman Tuhan seperti apa. Bukan dari sudut pandang saya yang saya masukkan ke firman Tuhan. Kalau itu namanya kita yang memasukkan diri kepada firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu yang berbicara apa kepada kita. Teks itu yang berbicara apa kepada kita. Karena teks itulah, firman Tuhan itulah yang mengubah hidup kita. Yang kedua, kita merenungkan firman Tuhan itu penting karena hasil dari studi Alkitab. Ya, kita mau tidak mau studi Alkitab atau PA itu sama membuat renungan yang Alkitabiah itu 2 hal yang berjalan beriringan. Kalau kita ingin menghasilkan renungan yang Alkitabiah, tapi kita nggak pernah pendalaman Alkitab, itu saya bisa bilang bohong, Bapak Ibu. Kita sendiri belum pernah makan firman Tuhan setiap hari, mendalami atau melihat bagaimana firman Tuhan berbicara kepada saya, tiba-tiba saya ingin menulis renungan. Nah, itu harus kita dasari dulu untuk kita studi Alkitab. Melalui kita studi Alkitab, maka kita akan bisa mungkin menafsirkan firman Tuhan dengan benar, sesuai dengan apa yang penulis Alkitab juga maksudkan, gitu ya. Jadi perlu untuk studi Alkitab terlebih dahulu, supaya kita juga menafsirkan dengan baik dan tidak liar menurut pengertian kita sendiri. Yang ketiga, karena mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ini hampir sama ya, bersumber dari firman Tuhan dan mengajarkan juga tentang firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah berpusat kepada Kristus atau kristosentris. Ya, renungan yang Alkitabiah adalah makanan rohani dalam kehidupan kita, dan itu menghasilkan satu pertumbuhan yang sangat baik. Oleh sebab itu, kita harus lihat dulu kebenaran tersebut, karena kebenaran itu semua dari Kejadian sampai Wahyu itu satu pusatnya, yaitu kristosentris.
Jadi kalau renungan kita sejauh ini yang kita mungkin sudah pernah lakukan atau mungkin akan kita lakukan belum kristosentris, belum berpusat kepada Kristus, kita perlu cek kembali. Jadi mengapa renungan Alkitabiah penting? Ada 4 hal yang kita lihat bersama. Dan bagaimana cara mempersiapkan renungannya? Perlu kita mengetahui prinsip-prinsip menafsirkan Alkitab sederhana. Ini kami sajikan sederhana Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dalam prinsip hermeneutika ada sangat banyak prinsip yang perlu diperhatikan ya, baik secara umum maupun secara khusus. Tapi untuk mempersiapkan renungan yang Alkitabiah dan sederhana, kita bisa melakukan 3 prinsip ini. Yang pertama itu melihat konteks. Ya, karena dari awal tadi coba saya katakan juga ya, konteks beberapa kali. Jadi ketika kita membuat satu renungan yang Alkitabiah, tidak cukup kita hanya baca Alkitab selesai. Tapi kita juga harus melihat konteks sampai kita benar-benar paham apa maksud firman Tuhan ini. Jadi kita pelajari dulu konteksnya. Jadi jangan sembarangan atau jangan hanya comot-comot saja dan itu keluar dari konteksnya. Misalnya ya, saya sering banget ngelihat kata, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Itu kalau kita comot saja bisa jadi quote yang menarik. Semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ternyata yang ngomong itu iblis ketika Yesus dicobai 40 hari. Nah, kalau kita hanya comot itu saja, itu bahaya kan. Padahal secara konteks itu ternyata Yesus sedang dicobai dan dia iblis menawarkan berbagai hal-hal ini untuk membuat Yesus jatuh ke dalam pencobaan, tetapi tidak, dia tetap menang gitu. Jadi perlu melihat konteks tersebut. Dan ketika kita melihat konteks tadi ya, bukan hanya membaca, jadi kita perlu alat-alat studi Alkitab, nanti akan kita lihat. Misalnya seperti kamus, peta, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempelajari kata atau frasa penting dalam Alkitab. Ya, selain melihat konteks keseluruhan, bisa konteks dekat, bisa konteks jauhnya, kita juga perlu belajar kata-kata penting atau kata-kata kunci yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita pahami secara benar kata-kata yang ada di dalam firman tersebut. Yang ketiga adalah latar belakang ya. Ini mulai dari tokoh, nama, tempat, peristiwa, bahkan tujuan penulis sendiri perlu kita pelajari, dan ada banyak sekali referensi atau buku yang Bapak Ibu bisa lihat ketika mempelajari atau meneliti latar belakang dari teks yang sedang kita gali. Oke, selain prinsip menafsirkan Alkitab dengan sederhana, ada metode yang Bapak Ibu bisa pakai ketika melakukan penggalian Alkitab, yaitu metode SABDA. Sebenarnya ada banyak metode yang bisa dipakai Bapak Ibu, dan banyak sekali, puluhan lebih metode yang bisa dipakai ketika studi Alkitab dan dalam mempersiapkan renungan gitu. Tapi dari Yayasan Lembaga Sabda mengkhususkan kepada satu metode ini, yaitu SABDA. Itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Tapi langkah dari 5 ini dimulai dengan langkah 0, yaitu berdoa. Jadi ketika kita mau menggali firman Tuhan untuk menuliskan sebuah renungan, kita harus mulai dengan doa. Nah, langkah simak ini adalah membaca, dan membaca. Masa kini digital lagi, sekarang ini kita bisa lakukan dengan mendengar, menonton. Atau bisa kami katakan Badeno, ya, itu satu program atau mungkin satu metode juga dari Sabda ya, baca, dengar, nonton. Jadi kita fokus kepada teksnya untuk membacanya berulang-ulang supaya kita mengerti apa yang kita baca, dan ketika kita membaca juga Bapak Ibu bisa lihat dari beragam versi yang ada. Jadi untuk langkah simak sendiri ini fokus kepada teks itu sendiri. Setelah kita simak dari satu perikop tersebut mungkin atau dalam ayat tersebut, kita analisa. Setelah kita baca, kita menganalisa itu, melihat kata-kata yang mungkin sering diulang-ulang, yang mungkin kata-kata sulit, yang sulit dimengerti, atau mungkin kata-kata penting. Biasanya kata-kata yang diulang itu adalah kata-kata yang penting, yang memiliki tujuan dari si penulis Alkitab gitu. Jadi kita perlu melihat kata-kata tersebut. Dan ketika kita lihat kata-kata itu, periksa juga lagi ya dengan konteks atau latar belakangnya, budayanya saat itu lagi seperti apa, ini siapa nih, di mana tempatnya. Jadi perlu dilihat secara menganalisis secara lebih luas lagi gitu. Dan untuk langkah belajar ini, kita pelajari temuan-temuan dari hasil simak dan analisa yang kita lakukan. Dan kita nggak bisa sendiri, makanya kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk kita mendapatkan apa yang harus kita aplikasikan. Tetapi sebelum sampai aplikasi, kita doakan setiap firman yang sudah kita pelajari, dan kita diskusikan juga kepada orang lain dengan cara mungkin berbagi supaya firman Tuhan kita bisa lakukan sampai kepada aplikasi. Ya, nanti metodenya bisa Bapak Ibu di modul sudah ada. Ya, terakhir,
Oke, waktunya sudah sangat mepet. Yang terakhir adalah alat-alat digital untuk melakukan studi Alkitab. Yang pertama Alkitab Sabda. Jadi metode SABD tadi Bapak Ibu terintegrasi dengan 5 aplikasi utama dari Yayasan Lembaga Sabda. Bapak Ibu mungkin memiliki 5 aplikasi utama ini. Ada Alkitab, ada kamus-kamus Alkitab, ada Alkipedia, ada tafsiran, ada Bible Map atau peta Alkitab. Nanti Bapak Ibu bisa lihat alat-alat ini fungsinya seperti apa dan luar biasa banget. Bisa menolong kita untuk melakukan studi Alkitab, khususnya dalam mempersiapkan kita membuat renungan yang Alkitabiah. Mulai dari Alkitab itu banyak sekali versinya yang ada di Sabda ya, lebih dari 100 gitu. Ada kamus-kamus juga, ada Browning, ada kamus yang lain, bahkan ada juga Alkipedia. Ini menolong kita untuk melihat satu kitab. Bahkan di Alkipedia bukan hanya satu kitab, kita bisa juga melihat per pasalnya. Jadi sangat bagus sekali, saya juga sering gunakan ketika saya menggali firman Tuhan. Ada peta Alkitab untuk melihat tempat gitu ya, untuk melihat lokasi-lokasi yang ada di dalam Alkitab, bahkan ada juga tafsiran-tafsiran. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa melihat tafsiran ini di bagian terakhir ketika kita sudah studi Alkitab mandiri dulu, dengan cara kita membandingkannya, bukan sebagai jawaban utama tafsiran yang kita lihat. Oke. Ini alat-alat studi Alkitab. Jadi dari pelajaran 2 pelajaran yang saya bagikan, dari apa itu renungan yang Alkitabiah dan bagaimana membuatkan renungan yang Alkitabiah. Renungan yang Alkitabiah adalah renungan yang balik ke Alkitab, back to the Bible. Dan karena itu back to the Bible, jadi kita harus memproses ada satu perenungan atau ada satu pergumulan yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Itu makanya back to the Bible. Jadi kiranya 2 pelajaran ini paling tidak nolong kita. Nanti Bapak Ibu bisa dalami lagi dari modul-modul yang akan kami bagikan, karena nanti juga akan dibagikan di dalam kelas kita. Gitu ya Bapak Ibu. Selamat berdiskusi, selamat mempersiapkan diri.